Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka kita beribadah. Kita sholat subuh berjamaah dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian yang pada hari ini akan mengambil tema tentang al-hadaru min fitnatid dajjal, mewaspadai fitnah dajjal di akhir zaman. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dajjal adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Dan kemunculan dajjal bagian daripada akidah kita. Kita semua harus meyakini bahwa dajjal itu benar-benar akan muncul di akhir zaman nanti. Dan dia termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Artinya kalau sudah disebut sebagai tanda-tanda bagian dari tanda-tanda hari kiamat besar, kalau itu sudah terjadi berarti kiamat sudah dekat dan tanda-tanda besar yang lainnya akan beriringan. Karena sejak munculnya dajjal ini atau bahkan sebelumnya ketika sudah muncul Imam Mahdi, maka sudah mulai adanya perubahan di alam raya ini. Dajjal termasuk juga bentuk adanya perubahan di alam raya. Berubahnya seorang manusia punya kekuatan yang di luar nalar, di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Itu dajjal nanti, dan kita sebutkan bagaimana kekuatan-kekuatannya, dan itu adalah salah satu daripada bentuk-bentuk fitnah yang harus kita waspadai dari dajjal. Sehingga hadirin sekalian, tidak ada fitnah dalam hidup di dunia ini sejak Nabi Adam diciptakan ya, sampai hari kiamat melebihi fitnah dajjal. Bahkan fitnah Fir'aun mungkin kalah, atau banyak ulama mengatakan kalah masih fitnah Fir'aun itu. Dajjal jauh lebih besar fitnahnya, lebih besar tipu dayanya ketimbang Fir'aun. Kalau Fir'aun mengaku sebagai Tuhan ya, tetapi tidak punya kekuatan yang luar biasa seperti yang dimiliki dajjal. Fir'aun yang tidak memiliki kekuatan yang luar biasa itu, begitu saja sudah banyak orang-orang yang mengimani Fir'aun zaman itu, apalagi dajjal yang punya kekuatan yang luar biasa seperti Tuhan. Sehingga banyak manusia nanti di akhir zaman akan murtad dan mengimani dajjal. Karena itulah perkara dajjal ini harus selalu diingatkan kepada umat. Dan di antara sebab munculnya dajjal itu ketika umat ini sudah melupakannya, sudah tidak mau membahas tentang dajjal, sudah lupa bahwa di dunia ini nanti akan muncul dajjal. Itu di antara satu tanda bahwa dajjal itu akan muncul. Makanya pembahasan kita adalah bagian daripada cara kita untuk mewaspadainya dan juga mengulur waktu. Jangan sampai dajjal kemudian datang saat kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena fitnahnya sangat besar. Ya, tidak ada jaminan kita bisa lolos dari fitnahnya dajjal. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada nabi yang diutus
oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti pernah mengingatkan umatnya agar mewaspadai Dajjal yang buta salah satu matanya ini. Semua nabi tidak terkecuali itu mengingatkan akan bahaya dan fitnah Dajjal ini, menggambarkan betapa Dajjal itu adalah fitnah yang terbesar di sepanjang kehidupan manusia sejak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Islam dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar mewaspadainya. Jemaah sekalian, dan ini penting. Meskipun Dajjal yang inti itu belum muncul, tapi Dajjal kecil, ulama menyebut Dajjal kecil itu sudah banyak bermunculan. Dan yang disebut atau yang dimaksud oleh para ulama dengan Dajjal kecil itu adalah para dukun. Karena ada kemiripan dengan yang ditekuni oleh Dajjal, sama-sama menekuni sebuah kekuatan yang luar biasa. Dukun itu menekuni sebuah kekuatan yang di luar kemampuan manusia, bisa mengabarkan sesuatu yang sifatnya umumnya manusia tidak tahu, bisa melakukan sesuatu yang pada umumnya manusia juga tidak bisa melakukannya. Jadi ada kemiripan antara dukun dan Dajjal. Dan nanti ada cerita orang di zaman Rasulullah SAW yang disangka sebagai Dajjal gara-gara dia menekuni perdukunan, sehingga sampai para sahabat itu berbeda pendapat apakah dia Dajjal atau tidak. Jika dengan Dajjal kecil saja ini, dukun, tukang sihir, sudah banyak orang-orang Islam yang kufur kepada Allah gara-gara mereka, apalagi Dajjal yang intinya yang sebenarnya. Sudah banyak orang mengimani dukun, percaya kepada dukun, bahwa dukun punya kemampuan yang luar biasa, percaya bahwa dia itu bisa mengabarkan perkara yang gaib. Ini kan sesuatu yang kufur, karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa meyakini ada selain Allah tahu ilmu gaib, maka itu adalah bentuk kekufuran dan kesyirikan. Jika dengan dukun, tukang sihir, padahal mereka kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dia jauh kekuatan dukun, tukang sihir sekarang itu dibandingkan Dajjal. Itu saja sudah banyak kaum muslimin percaya, mengimani, dan bahkan mungkin kufur, apalagi dengan Dajjal yang inti itu. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dajjal disebut dengan Al-Masih. Jadi kalau kita membaca literatur Islam, kalau ada kata Al-Masih, itu bisa yang dimaksud adalah Masih Ad-Dajjal atau Al-Masih Isa. Jadi kata Al-Masih itu untuk nama dua manusia. Satunya adalah Al-Masih Isa, dan yang kedua adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Isa dikatakan Al-Masih, ya, dia membawa kebenaran. Kalau Dajjal dikatakan Al-Masih, dia membawa kebatilan. Sama-sama Al-Masih, satunya membawa kebenaran, satunya membawa kebatilan. Dajjal disebut dengan Al-Masih, sebagian ulama mengatakan karena dia mampu memotong waktu dan memotong jarak, menjelajahi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari. Al-Masih itu dari kata masaha yang sahu, artinya menghapus, atau kalau istilah perjalanan itu memotong jarak sekian jauh menjadi pendek. Hanya 40 hari bisa keliling dunia. Bisa nggak Pak? Orang sekarang keliling dunia nggak ada satu jengkal bumi kecuali di India hanya dalam waktu 40 hari. Tidak ada. Maka Dajjal disebut Al-Masih karena kecepatannya itu. Kedua, sebagian ulama mengatakan dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya seolah-olah terhapus. Jadi mata kanannya itu buta, picek, dan seperti nggak ada
mata, padahal ada, karena tidak nonjol dan tidak cekung, jadi kayak rata saja, karena tidak ada bagian matanya sebelah kanan itu, kayak terhapus, makanya disebut dengan Al-Masih. Jadi dia disebut Al-Masih bisa karena dia memotong jarak mengelilingi dunia, mengelilingi bumi hanya dalam waktu yang pendek, atau karena salah satu matanya itu kanan buta dan rata, sehingga disebut dengan Al-Masih. Dan pendapat yang kuat adalah yang kedua, dia disebut Al-Masih karena salah satu matanya yaitu yang kanan buta dan rata. Kemudian jemaah sekalian, disebut dengan Ad-Dajjal dari kata Dajjala, artinya menutup. Kenapa Dajjal itu disebut Ad-Dajjal yang menutup? Karena dia pandai menutup kebatilannya dengan sesuatu yang seolah-olah benar. Dia itu membawa kebatilan, membawa kesesatan, kekufuran, tapi itu ditutup dengan kekuatan yang luar biasa, yang seolah-olah yang dibawa itu adalah kebenaran. Kekuatan yang dimiliki manusia itu kan selalu seringkali dijadikan dalil petunjuk bahwa apa yang dia bawa itu benar. Makanya setiap nabi itu diberikan mukjizat untuk membuktikan bahwa yang dibawa itu benar. Buktinya dia punya mukjizat. Maka seperti itu Dajjal, dia tutup kebatilannya itu dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan kekuatannya itu hampir menyerupai kekuatan Tuhan. Dan kita akan sampaikan nanti apa saja kekuatannya yang menjadi fitnah. Berikutnya adalah sifatud Dajjal secara fisik, sifat Dajjal secara fisik, ciri-ciri Dajjal secara fisik. Dan ini penting untuk selalu dihafal oleh kaum muslimin. Biar suatu saat nanti seandainya Dajjal muncul, tapi mudah-mudahan Allah SWT tidak sampai memberikan kita kesempatan bertemu, karena berat. Jarang orang bisa lolos dari tipu dayanya, meskipun merasa beriman, ya. Tapi ketika ketemu, banyak manusia yang yakin dan pede dengan keimanan akhirnya terperdaya dan kufur kepada Allah SWT dan mengikuti Dajjal. Maka mudah-mudahan Allah SWT tidak mempertemukan kita dengan Dajjal ini. Tapi bagaimanapun juga ini sunnah Rasulullah untuk kita menghafalnya. Sunnah Rasulullah untuk kita menghafal sifat-sifat Dajjal itu. Karena kita nggak tahu masa depan kita. Meskipun secara hitung-hitungan, secara secara membaca kondisi keadaan kita, insya Allah nggak ketemu lah ya. Kita kan ya nggak lama lagi. Sementara munculnya Dajjal itu ya diantara yang melatar belakangi nanti ada 3 raja di Arab atau 3 khalifah di Arab itu berebut pintu Ka'bah. Kalau sekarang kan belum nampak ya seperti itu. Kemudian ada paceklik kekeringan luar biasa. Nah, itu juga belum ada. Sampai hujan nggak turun 3 tahun sama sekali nggak turun. Ya. Kemudian tumbuhan juga nggak tumbuh 3 tahun dan di tahun ketiga sama sekali nggak ada satupun tumbuhan di dunia ini. Itu kan masih jauh. Kita masih hijau semuanya di sekeliling kita. Kayaknya jauh lah Pak ya. Apalagi usia-usia kita ya, insya Allah tidak lama lah Pak ya. Jadi mudah-mudahan nggak ketemu Dajjal, berat kalau ketemu Dajjal. Tapi tetap sunnah Rasulullah kita menghafal sifat Dajjal. Ya. Yang pertama adalah banyak hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal ini dan rata-rata hadisnya itu ya mutawatir. Kalau ada yang tidak mutawatir sedikit, rata-rata berbicara tentang Dajjal ini karena ini masalah akidah. Itu mutawatir. Jadi qat'i, pasti. Ya, kita harus mengimaninya dengan keyakinan yang kuat. Yang pertama adalah dikatakan dalam sebagian hadis, dia adalah rajulun min bani Adam. Dia manusia biasa seperti kita, dari jenis kita, bukan malaikat ya. Bukan malaikat, bukan jin. Seperti kita manusia. Itu Dajjal. Yang kedua dia syabun, pemuda dia. Dia muncul jadi sebagai seorang pemuda. Nah, ciri-ciri penting. Biar kalau ada yang ngaku Dajjal tapi dia jin, berarti bohong. Atau ngaku Dajjal tapi tua, berarti bohong. Tapi kalau ngaku Dajjal kayaknya nggak ada manusia ngaku Dajjal. Mungkin jin ngaku Dajjal. Mana ada manusia
mau ngaku Dajjal, karena itu akan dicela oleh manusia. Kalau ngaku sebagai Imam Al-Mahdi ada banyak, ya sudah banyak dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, ISIS itu latar belakangnya apa? Karena ada yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Kalau muncul Imam Mahdi kan manusia kaum muslimin harus berbaiat kepadanya. Tapi kan tanda-tanda munculnya Imam Mahdi itu belum ada. Nah, belum ada. Tanda-tandanya munculnya Imam Mahdi belum ada. Di antara tanda yang paling utama tadi itu saya sebutkan itu, ketika tiga raja Arab berebut pintu pintu Ka'bah. Itu kemudian setelah itu muncul Imam Al-Mahdi. Tapi kan belum ada juga itu. Sehingga Imam Al-Mahdi yang kemarin-kemarin banyak ngaku itu sudah bisa dipastikan bohong. Bahkan di Arab Saudi itu ada orang yang ngaku Imam Al-Mahdi, tapi ketika diancam oleh ulama, kalau kamu masih mengaku dan mengumumkan kepada orang-orang kalau kamu Imam Al-Mahdi, kami akan laporkan ke polisi. Itu lari dia. Lari. Kalau Imam Al-Mahdi kan nggak perlu takut. Imam Al-Mahdi kok takut polisi? Nah ini Imam Al-Mahdi kacau ini berarti. Yang ketiga, Afhaj itu jarak antara pertengahan kaki kanan dan kaki kiri itu jauh. Jadi kayak O gitu kakinya. Itu ciri fisiknya. Ya kakinya kayak membentuk O. Kayak orang penyakit apa Pak? Nah, kayak begitu. Kemudian aridun nahri, dadanya lebar. Ajlal jabha. Jadi jabha itu jidat. Jidatnya itu lebar dan menonjol. Apa istilahnya? Kalau orang kami bilang nonong. Orang sini apa? Cinong kayak begitu. Cinong dan lebar. Ya. Berarti Dajjal cakep apa jelek Pak? Jelek. Orang jelek kok ngaku Tuhan kan aneh. Kalau Tuhan ya pasti Allah jamin, Allah itu indah. Masa Tuhan jelek. Kemudian mamsubul ainil yumna, mata kanannya buta dan tidak nonjol dan tidak cekung, ya, kayak rata. Kemudian mata kirinya juga enggak terlalu melihat tapi kayak tertutup, sebagian tertutup kulit. Ma bainal ainaini, antara dua mata ada tulisan kafara, artinya kafir. Jismuhu kabir, badannya besar. Ya. Kemudian syabun qatat, pemuda yang rambutnya keriting yang banyak itu apa? Krebo. Rambutnya krebo dia. Rambutnya krebo itu ciri-ciri. Kemudian kata kafaro tadi, kafaro kafir itu bisa dibaca setiap yang beriman. Orang beriman pasti bisa baca. Makanya pentingnya kita menjaga iman itu biar tahu ciri-ciri Dajjal. Di akhir zaman, setiap orang beriman dikasih kemudahan Allah untuk membaca. Meskipun dia tidak bisa baca tulis, dengan modal iman dia bisa membaca. Itu beberapa ciri fisik. Ya, itu ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, "Innallaha laisa bi'awar, ala innal masihad dajjal aqwarul 'ainil yumna." Sesungguhnya Allah itu tidak picek, tidak buta mata, salah satu matanya. Ya. Ala innal masihad dajjal aqwarul 'ainil yumna. Ingatlah bahwa Dajjal itu salah satu matanya yaitu yang kanan buta. Innahu syabun qatat, sebenarnya dia adalah pemuda yang keribu rambutnya. Ya. Inna baina 'ainaihi maktubun kafara, antara dua matanya tertulis kafara atau kafir. Yaqra'uhal mu'min ummi wa katib, bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik ummi yang gak bisa baca tulis maupun bisa baca tulis. Baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a amrun akbar minad dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a amrun akbar minad dajjal. Tidak ada penciptaan atau makhluk dari zaman Adam sampai
hari kiamat perkara yang lebih besar ketimbang perkara Dajjal. Jadi tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan ini hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal, dan rata-rata hadisnya mutawatir, sehingga ironis jika ada sebagian kaum muslimin yang tidak mempercayai Dajjal. Berikutnya adalah hari Dajjal mewujudlah. Apakah Dajjal itu sudah ada atau belum? Ulama berbeda pendapat. Apakah sudah ada, cuma sekarang bersembunyi, atau dibelenggu, atau belum ada, baru akan tercipta nanti. Ini perbedaan pendapat. Tapi banyak pendapat yang banyak adalah dia sudah ada. Cuma ulama juga masih berbeda pendapat. Sudah ada, tapi siapa? Ini berbeda pendapat. Apakah orang yang ciri-cirinya mirip Dajjal di zaman Nabi, atau dia yang sedang dibelenggu di pulau yang pernah ditemukan oleh salah seorang yang berlayar dan terdampar di pulau itu? Itu ada diceritakan dalam hadis. Apakah yang hidup di zaman Nabi itu sahabat yang akhirnya masuk Islam, dari kalangan Yahudi masuk Islam, atau orang yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari, sahabat Tamim Ad-Dari, ketika dia terdampar di pulau yang mengaku sebagai Dajjal? Nah, ini apa itu? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat Dajjal itu adalah Abdullah ibnu Soyad yang hidup di zaman Nabi. Jadi ada orang hidup di zaman Nabi punya ciri-ciri mirip Dajjal. Sebagian ulama mengatakan dia dari kalangan Yahudi Madinah dan akhirnya nanti masuk Islam. Orang ini punya kekuatan. Dia masih remaja saat itu. Jadi Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah mendapatkan anak ini masih kecil, masih anak-anak remaja, ya usia SD tapi yang sudah dewasa, kurang lebih seperti itu. Ketika Nabi pindah ke Madinah, dia penduduk Madinah. Nabi ketika pindah dari Mekah ke Madinah mendapatkan anak itu masih kecil. Dan orang-orang selalu bercerita tentang anak itu, bahwa anak itu punya kekuatan yang luar biasa di luar kekuatan manusia, padahal anak. Dan banyak orang menyangka dia itu Dajjal, karena Rasulullah pernah bercerita tentang Dajjal. Maka para sahabat menduga jangan-jangan dia itu Dajjal. Maka akhirnya Rasulullah bersama sahabat, diantaranya adalah Umar, mencoba untuk datang ke anak itu, Abdullah ibnu Soyad itu, untuk mengetes, menguji dia benar Dajjal apa tidak, apakah Dajjal atau hanya sekedar dukun. Maka datanglah Rasulullah dengan Umar dan beberapa sahabatnya. Di dalam hadis yang panjang, saya artikan saja dan saya singkat karena panjang. Jadi Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Soyad ini, atau Abdullah ibnu Soyad ini, dan saat itu dia sedang bermain dengan anak-anak, karena memang usia anak-anak, jadi sedang bermain biasa. Begitu Rasulullah datang, dia tepuk pundaknya atau punggungnya oleh Rasulullah SAW. Dia kaget. Lalu ditanya anak itu oleh Rasulullah SAW, hal tasyhadu anni Rasulullah? Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, Rasulnya Allah? Anak itu menjawab, na'am, asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwa kamu adalah Rasul yang diutus kepada orang-orang ummi, orang Arab yang buta huruf itu. Setelah dijawab seperti itu, anak ini, Ibnu Soyad ini, balik bertanya kepada Nabi. Anak ini tahu kalau itu Nabi, yang datang adalah Nabi. Anak ini balik bertanya, dan pertanyaannya soal pertanyaan anak. Nah, ini yang membuat sebagian sahabat jadi semakin yakin jangan-jangan dia Dajjal, karena dia nakal dan songong, gak ada sopannya dengan Nabi. Dia bilang apa kepada Nabi? Wa tasyhadu anni Rasulullah? Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku Rasulullah? Dan ini songong, anak kecil tanya begitu kepada Rasulullah SAW. Kayak apa? Kayak merendahkan Nabi Muhammad SAW. Saat itu Umar marah. Umar itu marah melihat dan mendengar pertanyaan seperti itu. Tapi dia oleh Rasulullah, amantu billahi wa rasulih. Tapi aku cuma beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, bukan kepada kamu. Lalu Rasulullah ngetes, nggak ingin banyak lebar
ngobrol tapi langsung mau ngetes. Ngetesnya apa? Jadi Rasulullah SAW itu membaca satu ayat dalam surat Dukhan. Dukhan itu artinya apa, Pak? Dukhan, asap. Ya. Rasul membaca ayat di dalam surat Dukhan ayat 10, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ketika langit menurunkan asap yang jelas. Dan nanti di hari kiamat itu di antara tandanya, di tanda-tanda hari kiamat itu ada asap. Ya, muncul asap yang menggiring manusia semuanya ke satu arah, atau api yang menggiring manusia ke satu arah. Rasulullah membaca dalam dada, tidak diucapkan. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Lalu dia tanya, Rasulullah tanya kepada Ibnu Sayyid tadi untuk ngetes. Coba tebak apa yang aku simpan dalam dada. Kan kita nggak mungkin tahu, Pak. Kalau Bapak tanya ke saya, Bapak baca Bismillah dalam hati, terus Bapak tanya saya, apa yang aku simpan dalam dada? Yang aku baca maksudnya, nggak tahu saya, ya, nggak tahu. Tapi saat itu Ibnu Sayyid menjawab begini, Dukhan sama duh mirip kan, Pak? Ya, awalnya saja, tinggal khannya yang nggak dibaca. Apakah kamu tahu yang aku simpan dalam dada? Anak itu bilang duh. Jadi hampir benar. Tapi salah, tetap salah. Cuma hampir benar. Bagi Rasulullah salah kamu. Maksudnya hinalah kamu tidak akan bisa melampaui kemampuan manusia. Gak bisa kamu menebak pertanyaanku. Tapi sahabat yang ikut seperti Umar yakin, karena mirip. Kok bisa dia menjawab? Anak kecil bisa menjawab yang mirip. Tinggal sedikit saja, tinggal khonnya saja. Dukhan itu. Ini mencurigakan. Jangan-jangan ada yang gambarkan ini. Jangan-jangan ini benar-benar dajjal. Kok bisa menjawab mirip, meskipun tetap dianggap salah oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah jadi masih penasaran, karena kalau dianggap salah kok jawabannya mirip. Padahal anak kok mirip, hampir benar gitu. Kalau tidak punya kekuatan luar biasa nggak mungkin ini. Maka Rasulullah masih penasaran dan ingin ngetes lagi. Jadi Ibnu Sayyid ini suka ngobrol sendiri, jadi seolah-olah ngobrol dengan seseorang tapi nggak terlihat. Dan ciri dukun seperti itu. Dukun itu punya komunikasi dengan jin. Makanya biasanya dukun itu punya ruangan di rumahnya yang nggak boleh dimasuki oleh siapapun. Bahkan anak istrinya nggak boleh. Privasi. Itu tempat untuk ngobrol dengan kekuatan jin. Dia suka ngobrol. Maka Rasulullah ingin tahu apa yang diobrolkan oleh Ibnu Sayyid ketika ngomong sendiri. Maka datanglah Rasulullah diam-diam, nggak kasih tahu. Rasulullah diam-diam datang, dan datangnya saat itu di kebun kurma. Kebun kurmanya milik Ibnu Sayyid. Rasulullah nguping, dia lagi ngomong sendiri, nguping. Belum sempat mendengar banyak apa yang dia obrolkan dengan makhluk lain. Tiba-tiba ibunya yang melihat Rasulullah datang ngasih tahu anaknya, ya Sofi, datang Rasulullah. Wahai anakku, Rasulullah datang nih. Akhirnya terperanjat ini Ibnu Sayyid. Akhirnya dia nggak jadi ngobrol, memutuskan obrolannya, sehingga Rasulullah kecewa. Ini gimana sih ibunya? Andai saja ibunya ngasih tahu kedatanganku, maka labayyan, kata Nabi. Labayyan maksudnya apa? Akan jelas perkaranya. Apakah dia dukun apa dajjal? Karena Rasulullah bisa membedakan dari obrolannya. Ini obrolan dukun apa benar dajjal? Ya. Tapi Rasulullah SAW nggak bisa mendengar banyak karena sudah ketahuan kedatangannya. Nah, akhirnya sampai itu Rasulullah belum bisa memastikan dia dajjal apa bukan. Belum memastikan. Makanya para sahabat berbeda pendapat.
Gara-gara Rasul tidak memastikan. Kalau Rasul mengatakan dia bukan Dajjal, sahabat tidak akan berbeda pendapat. Karena gak boleh orang berbeda pendapat saat Rasulullah SAW sudah memutuskan satu perkara, harus sama seperti yang disampaikan oleh Nabi. Makanya kemudian para sahabat masih berbeda pendapat. Banyak yang mengatakan di antara mereka bahwa Ibnu Sayyid itu Dajjal. Ibnu Sayyid itu Dajjal. Di antara yang berpendapat itu adalah Umar bin Khattab yang menyertai Nabi saat ngetes Ibnu Sayyid tadi. Dia berpendapat bahwa Ibnu Sayyid itu Dajjal. Karena di antaranya tadi itu dia hampir mirip jawabannya dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Dukhan, tapi dia sudah menjawab sebagian duh. Itu membuat sebagian sahabat termasuk Umar ragu, jangan-jangan dia ini Dajjal. Juga termasuk yang berpendapat dia Dajjal adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi yang juga berpendapat Ibnu Sayyid itu Dajjal. Bahkan dia berani bersumpah, demi Allah Ibnu Sayyid itu Dajjal. Dan sembarangan kalau sahabat berani bersumpah demi Allah atas sesuatu, kalau bukan dengan sesuatu itu pasti. Ya. Lalu ditegur Jabir bin Abdullah, kenapa aku berani bersumpah padahal itu belum jelas Dajjal apa tidak? Kata Jabir, karena aku mendengar melihat Umar bersumpah demi Allah bahwa Ibnu Sayyid itu Dajjal di hadapan Nabi, sementara Nabi tidak mengingkari. Kalau Nabi tidak mengingkari berarti yang disumpahi atau yang dikatakan Umar benar. Karena itulah aku berani bersumpah. Di antara sahabat yang berpendapat Ibnu Sayyid itu Dajjal adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan, la an ahlifa 10 marrat annahu Dajjal habbu ilayya min an ahlifa 100 marrat annahu laysa Dajjal. Sungguh aku bersumpah 10 kali bahwa dia Dajjal lebih aku sukai ketimbang aku bersumpah 100 kali bahwa dia tidak Dajjal. Jadi pendapat dia lebih kepada dia itu Dajjal daripada tidak. Dia lebih suka bersumpah 10 kali dia itu Dajjal daripada sumpah 100 kali dia bukan Dajjal. Jadi lebih condong untuk mengatakan dia itu Dajjal. Termasuk Ibnu Umar, anaknya Umar juga terlihat nampak dia percaya bahwa Ibnu Sayyid itu Dajjal. Karena dia bercerita di dalam satu hadis, aku tuh bertemu Ibnu Sayyid 2 kali. Pertemuan pertama masih belum terlalu jelas. Begitu pertemuan kedua, mata kanannya mulai redup. Nah, ini mirip ciri Dajjal. Kenapa? Dajjal itu adalah buta mata kanan. Nah, ini pas pertemuan kedua kok mulai redup matanya. Nah, saat itu Ibnu Umar bertanya kepada Ibnu Sayyid ini, wahai Ibnu Sayyid, apa yang terjadi pada matamu? Jadi apa? Kenapa jadi redup mata kanan kamu? Ibnu Sayyid menjawab, aku nggak tahu. Kata Ibnu Umar, gimana sih kamu nggak tahu? Mata kamu kan di kepala kamu, masa kamu nggak tahu? Karena dasarnya anak nakal dan songong, selalu ngejek gitu. Lalu dijawab oleh Ibnu Sayyid, ya kalau Tuhan mau menciptakan mata di tongkat kamu, kan saat itu Ibnu Umar bawa tongkat juga bisa kok gitu. Jadi dia nggak serius meladeni pertanyaan Ibnu Umar, dan itu bentuk kesombongan daripada Ibnu Sayyid. Makanya banyak sahabat percaya kalau dia itu Dajjal, ciri-cirinya mirip. Seperti itu belum jelas perkara Ibnu Sayyid Dajjal apa tidak, karena Rasul belum memastikan apakah dia Dajjal apa tidak, sehingga terus menjadi polemik di antara sahabat, dan banyak sahabat menduga dia Dajjal, dan mereka takut-takut juga untuk bertemu Ibnu Sayyid. Ya. Karena apa? Karena banyak manusia sahabat bercerita kalau dia itu Dajjal, sehingga suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu bercerita, ya, kami suatu ketika pergi haji atau umroh. Jadi dia bercerita bahwa kami dengan para sahabat pergi haji atau umroh, dan bersama kami ada Ibnu Sayyid yang disangka Dajjal itu oleh banyak sahabat. Jadi kami sahabat pergi haji atau umroh. Dia tidak memastikan haji atau umroh, dia mengatakan haji atau umroh. Dan bersama kami Ibnu Sayyid tadi itu, orang yang dituduh Dajjal tadi itu.
Maka ketika kami dengan rombongan singgah di satu tempat di Mekah, nggak tahu tidak disebutkan apakah Mina atau Musdalifah atau Arafah, itu kan tempat-tempat masyair kalau haji. Ya. Ketika kami singgah di satu tempat untuk menginap, maka kami terpencar-pencar, ada yang sendiri, ada yang kelompok, macam-macam. Kebetulan yang bersamaku, yang jadi kelompokku adalah kami berdua, yaitu aku dan Ibnu Soyan. Maka aku takut. Kenapa takut? Karena dia mendengar apa yang diomongkan oleh sahabat, oleh orang-orang bahwa dia itu Dajjal. Jadi takut dia. Satu kamar sama Ibnu Soyan yang disangka Dajjal itu. Karena cerita tentang Dajjal kan banyak, ceritakan Rasulullah tentang kekuatannya, punya surga dan neraka dan sebagainya. Ditakut ini Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu tiba-tiba Ibnu Sa'id itu mengambil tasnya, ngambil barangnya, dan disatukan dengan barang Abu Sa'id Al-Khudri. Lebih takut lagi dia. Bajunya disatukan dengan bajunya Dajjal. Lalu dia ingin tidur bersama dia. Wah, gawat ini ya. Dan tidur bersama Dajjal. Tapi dia nggak enak kalau mau usir dia. Dia nggak enak usir. Akhirnya dia punya cara. Dia berpikir satu cara yang mudah-mudahan dia tidak tersinggung. Dia ngomong begini, hari ini rasanya panas ya, gerah. Gimana kalau kita memecah saja biar nggak gerah? Kalau satu kamar sempit berdua kan gerah, atau satu tenda kecil berdua kan gerah. Gimana kalau kita mencah satu-satu, kamu di bawah pohon itu lebih rindang, itu enak, adem. Gimana wahai Ibnu Soyan? Akhirnya nurut Ibnu Soyan, pindah ke pohon itu. Tapi Ibnu Soyan mulai juga ya tersinggung lah, masa diusir dari kamar. Cuma belum mengungkapkan ketersinggungannya. Tapi dia nurut pindah di bawah pohon. Lalu Ibnu Soyan tiba-tiba megang seekor kambing, ya, mungkin itu kambing buat hajunya, buat bayar dam. Dulu para sahabat itu zaman dulu kalau mau haji atau umrah sudah bawa kambing dari rumahnya. Dan seperti sekarang belinya di Mekah. Belinya di Mekah dan belinya juga lewat calo. Nggak tahu itu dibeli apa tidak, tapi uangnya sudah diambil. Sudah disembelih belum? Sudah. Nggak tahu sudah disembelih belum. Ini harus hati jamaah itu kalau haji. Itu banyak dan saya nemukan, Pak. Jadi dia ngambil dari travel apa itu, pesanan kambing berapa, 100, diambil uangnya. Dari travel lain 100, diambil uangnya. Dari mana 100, diambil uangnya. Ya. Nanti kalau jamaahnya minta saksi, minta melihat, itu diperlihatkan paling berapa ekor. Ya. Nanti jamaah lain pengen lihat, diperlihatkan juga berapa ekor. Nggak mungkin kan mereka mau melihat semuanya 100 itu. Atau jarang mau lihat, jarang, capek orang haji itu. Udah percaya aja, ini yang bisa yang jadi celah untuk ditipu. Jadi dibilang udah sembelih sudah. Ya. Ya. Sah apa enggak sih? Ya kalau nggak tahu ya sah saja. Kalau nggak tahu ya, kalau tahu harus ganti. Kan nggak tahu kita kan Pak, nggak tahu. Cuma harus hati-hati. Cuma saya sama teman-teman pernah menemukan, saya dan mahasiswa pernah menemukan yang begitu, yang bohong begitu. Artinya meskipun yang kita temukan itu satu, nggak menutup kemungkinan banyak yang begitu cara-cara. Terkadang yang main begitu orang kita juga, bukan orang sana, orang sana nggak tahu masalah-masalah begitu. Ada orang kita, ya. Orang kita yang tinggal di sana. Tapi nggak dijelaskan ya, meskipun kita pernah menemukan seperti itu. Mudah-mudahan nggak semuanya, cuma kita harus hati-hati. Setelah dia Ibnu Sa'id memerah kambing, maka keluarlah susu ditaruh di gelas. Lalu dihidangkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu. Abu Sa'id Al-Khudri nggak mau menerima, takut minum susu dari Dajjal. Wah, jangan-jangan racun ini kan? Jangan-jangan berbahaya ini. Kalau aku minum ini nggak mau dia, nggak mau. Dia nggak mau minum. Akhirnya Ibnu Sa'id jadi tersinggung. Sebenarnya dari tadi udah tersinggung, cuma nggak diungkapin. Gara-gara ditolak lagi, satu kamar nggak boleh, suruh pindah. Ngasih susu nggak mau juga. Padahal susu itu minuman seger untuk orang-orang zaman itu dan nggak merasa enak
susu yang langsung diperah itu, susu onta atau susu kambing itu orang sana biasa, nggak enak, ya, nggak enak, dan itu enak seger, dan itu biasa. Seperti Nabi ketika berjalan hijrah kan dikasih susu di padang pasir, diminum seger itu, nggak enak. Kalau kita mungkin enak, tapi tiba-tiba dia nolak. Kalau bukan karena ada sesuatu ini, maka saat itu Ibnu Sa'd marah. Wahai Abu Sa'id, kamu ini kan Ansor, sahabat Nabi yang punya ilmu, tahu hadis. Kalau orang-orang awam nggak tahu hadis, oke lah, aku maklum. Tapi kamu kan sahabat yang dekat dengan Nabi. Kalau nggak tahu hadis, ya keterlaluan. Kan banyak hadis Nabi berbicara tentang Dajjal. Nah, dia tahu kalau dia dicurigai sebagai Dajjal. Padahal Abu Sa'id nggak ada satupun kata menyebut Dajjal. Tapi dia langsung curiga. Pasti dia itu nuduh aku Dajjal, gak boleh sekamar, gak mau nerima susu dariku. Kamu kan tahu hadis Nabi tentang Dajjal. Dajjal cirinya apa? Kafir kan? Aku Muslim, aku haji sekarang. Kalau aku kafir gak mungkin haji dong. Benar gak? Wah ya Abu Sa'id. Abu Sa'id, oh iya. Terus ciri lagi kata Nabi, Dajjal kan gak bisa masuk Mekah Madinah. Nah sekarang aku di Mekah ini sedang umrah atau haji. Masa aku Dajjal? Kan enggak. Nah akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri hampir tenang, sudah mulai percaya bahwa dia bukan Dajjal. Tapi di akhir cerita itu, Ibnu Sa'id bilang, tapi aku tahu Dajjal itu siapa bapak ibunya dan di mana dia sekarang. Semakin lebih takut lagi sekarang. Kok bisa tahu dia? Jangan-jangan dia ini. Jadi tadinya sudah tenang, sekarang takut lagi. Dan aku nih kata Ibnu Sa'id, kalau ditawari suruh jadi Dajjal, aku mau. Takut lagi akhirnya. Jangan-jangan dia nih kok tahu siapa ibunya, siapa bapaknya, kok mau juga ditawari Dajjal. Kok ada Muslim mau ditawari jadi Dajjal, padahal Dajjal itu kafir. Jangan-jangan dia. Jadi takut lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, itu cerita panjang terkait dengan Ibnu Sa'id. Jadi sebagian sahabat berpendapat Ibnu Sa'id itulah Dajjal. Sebagian yang lain berpendapat Dajjal itu adalah makhluk yang sedang masih dibelenggu di suatu pulau. Pokoknya pulau di Laut Arab, antara Yaman atau Irak lah, ada pulau yang tidak diketahui yang mana ini. Dulu pernah disinggahi oleh salah seorang nelayan, namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Nasrani. Dia berlayar dengan beberapa temannya. Lalu perahunya terombang-ambing ombak sehingga terdampar di satu pulau. Tidak ketahui sekarang mana pulaunya. Terdampar di satu pulau. Lalu mereka saat terdampar itu duduk-duduk di pinggir perahunya. Tiba-tiba muncul seekor hewan yang bulunya itu lebat sekali sampai tidak diketahui mana kubur, mana dubur, mana depan, mana belakang, saking lebatnya. Lalu tiba-tiba hewan ini bisa ngajak bicara Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya. Ya. Siapa kalian? Kami orang-orang Arab, kami terdampar di sini karena perahu kami terombang-ambing ombak. Lalu hewan ini bilang, ketahuilah di pulau ini ada rumah, di dalamnya ada seseorang. Dia rindu sekali mendengar kabar dari kalian orang-orang Arab. Datanglah kamu ke rumah itu, ke bangunan itu. Maka Tamim Ad-Dari pergi dengan kawan-kawannya ke rumah di tengah pulau ini. Ini hadis sahih, Rasulullah yang menceritakan. Ketika Tamim Ad-Dari yang bercerita itu menceritakan kepada Nabi, kemudian Nabi menceritakan kepada sahabat. Tamim Ad-Dari akhirnya masuk rumah itu. Begitu masuk ketemu makhluk yang besar dan sedang dibelenggu, dirantai. Tangannya dirantai ke leher begitu. Kurang lebih beginilah, dirantai. Kemudian kaki-kakinya juga dirantai, dirapat, gak bisa bergerak dia. Lalu makhluk ini bertanya kepada orang-orang Arab ini, Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, siapa kalian? Kami orang-orang Arab. Kami dari perahu terombang-ambing ombak, kami terdampar di pulau ini. Lalu kami dikabarkan oleh seekor hewan bahwa di rumah ini, di bangunan ini ada seorang yang ingin mendengar kabar kami.
kami masuklah di sini. Oh ya, ya. Apakah kata orang yang di rumah itu, apakah sudah datang? Tolong kabarkan kepadaku, infokan kepadaku, apakah sudah ada nabi yang diutus sebagai nabi terakhir di kalangan kalian, orang-orang yang ummi? Ya, sudah ada. Lalu orang ini yang ada di rumah ini bertanya lagi, apakah nabi itu diperangi oleh kaumnya? Ya, diperangi oleh kaumnya. Benar kan? Nabi diperangi oleh orang kafir Quraisy. Bagaimana Nabi itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy? Nabi sudah menang, kata orang-orang Arab ini. Nabi menang dan sekarang hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian tanya lagi makhluk ini, tahukah kamu tentang Bustan al-Baisan, kebun Baisan, kebun kurma Baisan. Ada di Arab itu ada kebun kurma namanya kebun Baisan. Apakah sudah berbuah? Orang-orang Arab bilang, ya sudah berbuah. Lalu kata makhluk ini, itu nanti di akhir zaman pohonnya sudah tidak akan berbuah lagi. Ada info bahwa alam sana atau mana yang kebun Baisan itu. Katanya sih sekarang sudah mulai tidak. Katanya bahwa alam sana tidak bisa memastikan itu. Ya, tadi ada salah seorang itu dari seorang ustadz yang katanya tidak berbuah. Wawalam kita nggak bisa memastikan karena saya nggak bisa nggak lihat langsung juga. Saya khawatirnya ustadz itu juga dengar dari orang katanya saja, jadi nggak bisa kita memastikan sesuatu yang kita nggak melihat sendiri, takutnya salah. Kemudian dia tanya lagi makhluk ini, tahukah kamu tentang Danau Tiberia juga di negeri Arab? Ya, tahu. Apakah ada airnya? Ya, ada airnya. Nanti di akhir zaman airnya akan mengering. Dan sekarang katanya infonya airnya juga sudah banyak menyusut. Nah, itu di akhir zaman. Nah, lalu makhluk ini bilang, ketahuilah aku itu Dajjal. Aku itu Dajjal. Aku sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar, untuk bebas. Dan aku akan menjelajah seluruh bumi. Tidak ada bumi kecuali aku jelajahi selama 40 hari. Dia bilang begitu. Lalu berhentilah kisah dalam hadisnya itu. Lalu Tamim Ad-Dari setelah melihat itu, dia masih Nasrani, pulang ke Arab, ke Madinah, kemudian mengabarkan kepada Nabi cerita itu dan dia akhirnya masuk Islam. Tamim Ad-Dari akhirnya masuk Islam, tadinya Nasrani, dan mengabarkan cerita tadi kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah langsung mengumpulkan kaum muslimin di masjid setelah sholat. Kalian jangan pulang, jangan ada yang pulang, saya ngasih informasi penting. Baru saja Tamim Ad-Dari, seorang Nasrani dan kemudian masuk Islam, bercerita kepada aku, dia kemarin berlayar lalu terdampar di satu pulau dan ketemu orang, dia ngaku Dajjal dan cirinya seperti yang pernah aku ceritakan. Nah, sehingga banyak ulama berpendapat inilah yang Dajjal itu. Dan sahabat juga banyak berpendapat yang Dajjal itu yang di pulau ini, bukan yang Ibnu Soyyad tadi itu. Cuma sampai sekarang alam pulaunya mana? Ya, dan belum ada cerita ada yang mencari pulau itu dan mencari Dajjal alam. Ya, itu apakah bisa dilihat dengan kasat mata atau enggak juga tidak tahu kita. Dan belum pernah ada yang menemukan pulau itu. Kemudian nanti zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Dajjal itu akan keluar di akhir zaman, yaitu setelah Imam Al-Mahdi dia akan keluar setelah ada kekeringan selama 3 tahun. Tahun pertama itu langit tidak menurunkan sepertiga hujan, tumbuhan tidak tumbuh sepertiganya. Tahun kedua 2/3 hujan stop dan 2/3 tumbuhan tidak tumbuh, jadi tinggal sepertiganya. Tahun ketiga 0, hujan nggak turun sama sekali setahun full dan tumbuhan nggak ada satupun di bumi. Nah, setelah itu baru muncul Dajjal. Dan Dajjal nanti munculnya sebagian ulama mengatakan dari negeri Khurasan, ada mengatakan dari negeri sekarang itu Iran, kurang lebihnya Iran, dan akan bersamanya nanti 70.000 orang Yahudi Asbahan.
Asbahan itu kan kira-kira. Kemudian dia akan menetap di bumi selama 40 hari. Selama 40 hari itulah dia menjelajah seluruh bumi, seluruh dunia. Ya termasuk ya jadi Aceh, Bogor dilewati semuanya. Karena hadisnya mengatakan seperti itu, tidak ada jengkal bumi kecuali pernah dilewati oleh Dajjal. Ya. Tapi 40 hari ini kata Rasulullah, satu harinya seperti 1 tahun. Satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya seperti 1 minggu, sisa harinya seperti hari-hari biasa. Berarti berapa hari itu? Berapa bulan? Kalau 40 hari kan, satu harinya seperti 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Satu hari seperti 1 bulan, berarti plus 1 13 bulan. Satu hari seperti 1 minggu, berarti 13 bulan 7 hari. Sisanya berapa? 37 tambah 7 44. Berarti 13 bulan ditambah 1 bulan 14 bulan, sisanya 14 hari. Berarti 14 bulan 14 bulan 14 hari. Dalam hitungan kita kurang lebih seperti itu, 14 bulan 4 hari. 40 hari cuma panjangnya yang 1 hari seperti 1 tahun. Sehingga hitung-hitungannya kayak seperti 14 bulan 14 hari. Selama itu Dajjal menetap di bumi. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau panjangnya seperti 1 hari seperti 1 tahun, gimana kami sholat? Apakah cukup cuma sholat 5 kali? Kan 1 hari sholat berapa kali? 5 kali kan? Tapi kalau panjangnya seperti 1 tahun, gimana sholatnya kami? Kata Nabi, fa'duru, kira-kirakan. Maksudnya kira-kirakan apa? Ya kita perkirakan tiap 24 jam sholat 5 kali. Begitu nanti seandainya ketemu Dajjal. Tapi insya Allah enggak ya. Fitnahnya ini yang penting ini. Waktunya sudah. Fitnahnya Dajjal luar biasa sama sekali. Jadi dia mengajak manusia supaya kafir dan mengimani dia Tuhan, lalu membawa fitnah. Fitnahnya apa? Dia itu punya kekuatan seolah-olah seperti Tuhan. Jadi dia ngaku Tuhan dan punya kekuatan seperti Tuhan. Ini yang membuat orang itu banyak yang kafir nanti. Dan yang paling banyak adalah wanita. Pengikutnya Dajjal nanti kebanyakan wanita. Dan orang-orang Arab Badui yang tidak berilmu. Walaupun sekarang orang Arab sudah berilmu, tapi kembali lagi zaman itu nanti akhir zaman mereka tidak berilmu lagi. Itu wanita-wanita itu kan ya memang gampang tertipu ya, terpedaya wanita-wanita itu. Apalagi diiming-iming apa? Mohon maaf nih kalau ada ibu. Diiming-iming apa? Nah, itu gampang sekali, ya kan? Makanya seringkali saya mendengar yang tertipu apa ada calling apa dapat bonus dan sebagainya. Rata ibu itu. Di antara saudara kami itu ada juga yang tertipu. Itu sampai nomor ATM-nya semuanya dikasih tahu. Padahal hadiahnya cuma 2,5 juta. Nomor ATM-nya dikasih tahu, nomor ATM suaminya dikasih tahu dan semuanya. Dan setelah itu langsung diblokir karena diingetin. Baru sadar ya. Banyak wanita nanti terpedaya dan mengikuti Dajjal. Kenapa? Luar biasa kekuatannya. Dajjal itu bilang ke bumi, wahai bumi tumbuhkan tanaman, wahai langit turunlah hujan, langsung turun. Jadi seperti Tuhan. Siapa yang nggak beriman? Kalau sekarang ada seperti itu, saya yakin banyak yang murtad. Lalu dia membunuh orang, dihidupkan lagi di hadapan manusia. Benar nggak aku Tuhan kan? Aku bisa mematikan, menghidupkan. Siapa yang nggak beriman akhirnya? Lalu dia nawari manusia, mau nggak kamu aku bangkitkan kedua orang tuamu, bapak ibumu? Tapi syaratnya kamu beriman kepada bahwa aku Tuhan. Dihidupkan bapak ibunya. Setelah bapak ibunya hidup, bapak ibunya bilang, wahai anak-anakku, berimanlah kepada Dajjal, dia itu Tuhan. Siapa yang nggak percaya? Bapak ibunya yang hilang dan sudah dihidupkan. Meskipun bapak ibunya itu hanya jelmaan, ya jin, setan lah, dibuat menjelma seperti bapak ibunya. Itu tukang sihir juga mungkin bisa itu.
Dajjal punya kekuatan seperti itu. Kemudian Dajjal itu bawa surga dan neraka kemana-mana. Ini paling menggiurkan. Bawa surga dan neraka langsung bisa dilihat oleh semua manusia. Yang beriman kepada Dajjal masuk surganya Dajjal. Yang menolak beriman kepada Dajjal masuk neraka Dajjal. Ini yang paling membuat manusia terperdaya. Takutlah orang masuk neraka. Tapi kata Rasulullah, ketahuilah, ya, surganya Dajjal itu neraka, nerakanya Dajjal surga. Makanya Rasul bilang, kalau kamu dimasukkan ke nerakanya Dajjal, jangan takut, masuk aja sambil merem. Maksudnya apa? Biar nggak takut. Covernya seolah-olah api menyala, nggak apa-apa masuk. Begitu masuk ternyata dapat air yang seger, yang tawar seperti surga. Ini yang banyak membuat manusia terperdaya. Dan Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Jadi dia bisanya parkir di perbatasan pintu Madinah. Diceritakan dalam hadis. Meskipun dia parkir di luar Madinah, itu orang-orang Madinah yang bodoh-bodoh, wanita-wanita, pergi menemui Dajjal. Meskipun di luar, meskipun jauh di darat Dajjal itu. Karena punya kekuatan yang luar biasa itu. Ya. Ada orang diceritakan pede dengan imannya, diingatkan jangan ke sana karena dia itu Dajjal. Aku nggak akan terperdaya. Aku beriman kok. Aku tahu siapa Dajjal. Dan kata Rasulullah, kalau Dajjal seperti itu nggak boleh kita beriman kepadanya. Begitu datang, dia murtad. Nggak ada yang selamat. Jangan merasa pede dengan iman lalu etok-etok beriman lalu menemui Dajjal. Aku bisa menolak Dajjal. Padahal begitu ketemu akhirnya beriman juga. Jangan. Maka Rasul mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, menjauhlah. Kalau Dajjal diinfokan dia ke selatan, maka larilah ke utara. Kalau Dajjal ke timur, larilah ke barat. Kalau kita mendengar di sini Dajjal sudah nyampe jadi AC, lari kemana? Bogor. Dajjal ke Bogor, lari ke Jakarta. Begitu. Pokoknya begitu aja. Biar selamat. Itu kata Nabi itu. Kata Nabi, "Faliyan adalah menjauh." Jangan mendekat. Maka yang terakhir adalah bagaimana cara biar kita selamat dari Dajjal. Pertama, at-tamasuk bidin, memegang teguh iman. Ini penting, Pak. Iman ini yang membuat kita bisa membaca ciri Dajjal. Kata kafaro itu tidak bisa dibaca kecuali orang beriman. Yang masih punya iman bisa baca sehingga tahu ciri, oh ini Dajjal. Akhirnya dia nggak mau beriman kepadanya, dia lari. Kalau kita masih punya iman, insya Allah ditolong oleh Allah untuk mengetahui ciri Dajjal nanti. Yang kedua, menghafal ciri-ciri Dajjal tadi, ya, sehingga ketika ketemu kita tahu siapa Dajjal, sehingga kita bisa menghindari. Yang ketiga, harus mengenal Allah dan mengetahui ciri-ciri Allah, ya, ciri-ciri Allah, sifat-sifat Allah maksudnya, sifat-sifat Allah. Allah itu tidak buta matanya. Kalau ada makhluk yang mengaku Tuhan Allah sementara matanya buta, berarti bukan Tuhan, dia Dajjal. Sifat-sifat Allah harus kita hafal. Kemudian al-firaru minha, melarikan diri darinya. Man sami'a bid Dajjal falyan'anhu, barang siapa mendengar Dajjal adalah menjauh, jangan mendekat. Yang keempat, hifdzu 10 ayat min suratil Al-Kahfi, menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi. Dari sekarang surat Al-Kahfi kita hafal minimal 10 ayat. Ada yang berpendapat 10 pertama, ada yang berpendapat 10 terakhir. Tapi umumnya ulama condong kepada 10 yang pertama. 10 ayat yang pertama dihafal. Kalau seandainya tidak hafal nanti dibaca. Begitu ada mendengar Dajjal langsung baca 10 ayat. Ya, takutnya nanti tidak sempat baca. Maka dihafal dari sekarang. Takutnya sudah karena dahsyat pada saat itu nggak sempat lagi membaca. Yang kelima, berdoa minta perlindungan Allah dari Dajjal. Makanya boleh disisipkan di dalam tahiyat akhir doa ini. Boleh setelah innaka fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kan kita baca. Itu boleh ditambah setelah fil alamin innaka hamidum majid. Aku berlindung padamu ya Allah dari fitnah Dajjal. Boleh juga dibaca di luar sholat. Boleh bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Yang keenam,
selalu mengingat dan mengkaji tentang Dajjal. Karena Rasul mengatakan, la yakhrujud Dajjal hatta yadhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatrukal ummatu dzikrahu 'alal manabir. Dajjal tidak keluar, kata Rasulullah, kecuali orang semua lengah, lalai tentang Dajjal, sudah melupakan kisah tentang Dajjal, bahwa nanti akan ada Dajjal, sudah lalai manusia. Dan ketika umat sudah tidak lagi mendengung-dengungkan di mimbar-mimbar, nah, sudah tidak dikaji-kaji lagi, ketika itu Dajjal muncul. Maka cara untuk melindungi diri dari Dajjal adalah kita sering mengkaji, meskipun pernah dikaji, kaji ulang lagi. Tahun depan kaji lagi, tahun berikutnya kaji lagi. Paling tidak mengulur-ulur waktu biar Dajjal nggak muncul dan membuat kita terbentengi dari fitnah Dajjal. Itu saja yang sekalian dan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku berkata wassalamualaikum. Silakan kalau ada yang mau tanya. Dajjal itu jumlahnya satu atau ada banyak? Ya, satu aja sudah bikin repot ya, apalagi banyak. Satu, Dajjal satu. Jadi Dajjal yang disebut dalam hadis Dajjal dengan kata Dajjal satu. Adapun Dajjal, ulama menyebut Dajjal kecil itu maksudnya dukun. Para dukun itu bukan Dajjal sebenarnya, cuma karena mirip perilakunya seperti Dajjal maka disebut Dajjal. Jadi disebut Dajjal karena keserupaan saja, bukan secara zat dia Dajjal. Jadi Dajjal satu, Dajjal cuma yang itu, yang inti itu, yang disebut dalam hadis itu cuma satu, tidak banyak. Ya. Apa? Semua kan terjadi karena izin Allah. Kenapa Allah menciptakan Dajjal? Ya. Ya, semua karena izin Allah. Maksudnya Allah kalau seandainya tidak mengizinkan ada Dajjal, ya nggak akan ada. Sama seperti pertanyaan kenapa Allah menciptakan syaitan. Ya. Kalau ternyata syaitan itu Allah tahu kalau syaitan itu mengganggu manusia, itu semua bagian daripada ujian. Untuk mengetahui orang itu beriman apa tidak, itu ujian. Kalau nggak ada ujian ya nggak ketahuan. Ya kayak di sekolah lah, yang ketahuan belajar apa tidak dari ujian. Kalau nggak ada ujian ya ketahuan siapa yang belajar apa tidak, ya kan? Kalau dunia ini lancar-lancar saja, normal-normal saja, nggak ada tantangannya, nggak ada godaan, maka nggak ada hikmah, pahala dan dosa. Nggak ada makna mukmin kafir atau semua orang beriman kalau begitu, nggak ada godaan juga. Tapi hikmah Allah dengan menyiapkan surga neraka, ya, maka Allah juga ciptakan hal-hal yang menjadi ujian bagi mereka. Orang itu benar-benar beriman ketika lolos ujian. Kalau dalam situasi normal orang lolos ujian, ya siapa yang lolos? Siapa yang lolos? Makanya orang dapat menjauhi larangan Allah dalam situasi tekanan itu kan pahalanya berlipat ketimbang orang menjauhi larangan Allah dalam situasi normal. Yang benar-benar dikatakan menjauhi larangan Allah itu justru dalam kondisi apa? Ada tekanan. Kalau sekarang kita bisa menjauhi zina di masjid sedang ngaji, tapi ada orang sekarang berdoa dengan perempuan di kamar tapi bisa menjauhi zina, itu luar biasa, itu yang luar biasa. Kayak gitu lah. Jadi ujian. Di sekolah aja kita buat ujian, apalagi dunia yang seperti ini ada surga neraka, malah lebih butuh ujian. Nilai ujian saja butuh ujian untuk menunjukkan siapa yang benar-benar pintar dan enggak. Apalagi dunia yang dijanjikan surga dan neraka harus ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya nggak ada maknanya surga neraka itu. Jadi ada hikmahnya. Dan tidak boleh kita menisbahkan sesuatu makhluk buruk, sesuatu yang buruk kepada Allah. Allah sejak menciptakan makhluknya tidak ada yang buruk dari sisi Allah. Semuanya baik.
Maksudnya untuk hikmah. Allah menciptakan setan untuk kebaikan sebenarnya. Dengan ada setan, ada orang bertaubat, ada orang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang benar-benar diuji keimanannya. Jadi tidak boleh dalam akidah kita itu kita menisbahkan keburukan ciptaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Meskipun kelihatannya kita sebagai makhluknya merasa kok ada yang tidak baik yang diciptakan Allah, tapi sebenarnya itu baik. Makanya ketika kita dapat musibah dan sebagainya kan kita disuruh sabar dengan memahami bahwa musibah itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Itu kan cara untuk kita sabar kan? Adalah kita menganggap itu untuk kebaikan kita. Ada musibah, kita jadi insaf, kita jadi merenungi kesalahan kita, dosa-dosa kita. Makanya Rasul mengatakan idza Allah bi'adil khair ibtalah. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan uji dia dengan musibah. Di antaranya ada orang berdosa, punya kesalahan, langsung diuji oleh Allah dengan musibah saat itu justru adalah nikmat karunia Allah. Daripada dibiarin sampai dia lupa, sampai merasa dosa dan maksiat seolah-olah benar. Wah, kayaknya benar dosa dan maksiatku. Buktinya aku semakin dikasih rezeki luas dan sebagainya. Itu justru membahayakan. Mending begitu kita salah langsung diingatkan oleh Allah dengan ujian dan musibah. Bagi kita musibah itu tidak baik, tapi sesungguhnya itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maknai adanya Dajjal itu baik. Baik. Allah Maha Besar. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.